Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom kaum ibu, kaum wanita, kita kembali jumpa dalam acara Wanita Surgawi. Mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan agar apa yang kita dengar ini benar-benar tertuang dari hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Elohim Yahweh yang Maha Kudus, kami bersyukur masih memiliki keadaan di mana kami boleh sadar dengan pikiran yang sadar dan juga sekaligus nurani yang masih hidup untuk digarap dan dibaharui oleh Roh Kudus melalui firman-Mu. Bapa, tolonglah kami untuk bisa menangkap suara-Mu, nasihat-Mu, firman-Mu, Bapa. Berbicaralah kepada kami, ya Elohim Yahweh, Allah Bapa. Engkau kuasai anak-Mu Erastus Sabdono untuk menyampaikan pesan dari surga. Pesan dari tempat maha tinggi. Dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara sekalian, kaum ibu, kaum wanita khususnya, sebenarnya banyak orang yang belum siap jadi manusia atau tidak mengerti bagaimana menjadi manusia. Kalau kita melihat cara hidup orang-orang di sekitar kita selama ini, itu belumlah atau bukanlah cara hidup manusia yang dikehendaki oleh Allah. Cara hidup manusia yang dikehendaki oleh Allah bukanlah demikian. Yaitu ketika orang fokus kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah, inilah kehidupan hampir semua orang. Fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Pemenuhan kebutuhan jasmani antara lain makan, minum, seks, berumah tangga, memiliki anak, membesarkan anak, ya, mempersiapkan anak untuk bisa mandiri, memilih teman hidup untuk anak, lalu memiliki cucu, ikut memperhatikan cucu dan membesarkan cucu, menambah berbagai fasilitas hidup yang diharapkan dapat membuat hidup terasa lebih lengkap, terasa lebih bahagia, terasa lebih menjamin atau terjamin. Inilah cara gaya hidup hampir semua orang. Dan cara hidup seperti ini, cara hidup yang menggiring manusia bukan pada Allah, tapi pada dunia. Pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Bagi orang-orang di luar umat pilihan, tentu mereka tidak dituntut untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Karena mereka tidak mengenal Allah yang benar dan tidak tahu bagaimana cara mengasihi Allah dengan segenap tersebut. Namun mereka juga dituntut untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi saudaraku, kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita dengan cara dan gaya hidup yang fokusnya pada pemenuhan kebutuhan jasmani, dan mereka itu bukan umat pilihan, kita itu maklum. Kita maklum saudaraku, kita maklum. Tetapi itu tidak boleh kita kenakan di dalam hidup kita sebagai umat pilihan, saudara.
Kalau umat pilihan itu memang fokusnya benar-benar hanya Allah saja. Dan inilah beratnya hidup sebagai umat pilihan. Saudara mungkin berkata, loh kenapa begitu? Kok tidak adil? Mereka boleh hidup fokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani, sedangkan kita kok tidak. Saudara harus tahu bahwa menjadi umat pilihan itu istimewa, khusus. Tidak semua orang itu menjadi umat pilihan. Sebab yang menjadi umat pilihan itu, saudara, yang pertama, orang yang hidup di zaman perjanjian baru. Jadi kalau orang hidup sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, itu tidak pernah menjadi umat pilihan. Karena mereka tidak pernah mendengar Injil, saudara. Tidak pernah mendengar Injil, ya artinya tidak pernah mengalami kelahiran baru. Tidak pernah mengalami perubahan kodrat, ya, dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Dan tentu mereka ini, saudaraku, bukan orang yang dipersiapkan untuk dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Ya, ini orang-orang yang hidup di zaman sebelum Yesus datang ke dunia. Mereka yang bukan umat pilihan adalah orang yang bisa jadi hidup setelah zaman Tuhan Yesus. Jadi setelah abad 1. Tetapi karena mereka ada di luar jangkauan pemberitaan Injil, mereka tidak pernah mendengar Injil. Mereka juga bukan umat pilihan. Walaupun hidup di zaman anugerah atau zaman penggenapan, zaman di mana Tuhan Yesus telah datang dan Injil diberitakan, tetapi karena mereka di luar jangkauan pemberitaan Injil, ya mereka tidak pernah mendengar Injil. Yang ketiga, mereka yang bukan umat pilihan adalah mereka yang ada dalam jangkauan pemberitaan Injil. Orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya ada dalam jangkauan pemberitaan Injil. Tetapi bisa jadi mereka bukan umat pilihan. Karenanya mereka tidak pernah mengerti Injil, terutama yang sejak kecil memang sudah menganut agama tertentu, ya. Sehingga mereka salah menanggapi berita Injil, mereka salah mendengar berita Injil. Ada orang-orang begitu. Walaupun hidup di zaman anugerah, misalnya di sebuah daerah, tapi tidak pernah mereka mendengar Injil dengan benar. Mereka mendengar tentang Injil dari tokoh agamanya yang tidak mengerti Injil. Ya, malah mereka mengutuk orang-orang Kristen atau mereka menyalahkan Yesus. Ini orang yang salah mendengar Injil, saudara. Banyak orang di sekitar kita yang salah mendengar Injil. Mereka sudah terlanjur mendengar penjelasan yang salah tentang Yesus, tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Ya sudah, tidak pernah menjadi Kristen. Ya, dari kecil sudah menganut agama tertentu, ya sampai kemudian tua ya tidak pernah jadi Kristen. Dan mereka kalau dalam kacamata Alkitab bukan umat pilihan. Ya, pertanyaannya, apakah orang-orang yang bukan umat pilihan ini pasti masuk neraka? Nah, saya harus menjawab belum tentu. Ya. Sebab di kerajaan surga nanti ada kelompok orang-orang yang dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Dan ada kelompok orang yang masuk surga menjadi anggota masyarakat.
Firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Tapi kalau orang itu tidak mengenal Allah, bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan? Kan tidak bisa. Tetapi hukum yang kedua, ya Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah ini ya saudaraku, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jadi mereka yang tidak mengenal Allah secara benar, ya saudaraku, tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan, memiliki hukum yang sama dengan itu. Apa? Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi memang di dunia ini ada orang-orang yang baik, walaupun bukan orang Kristen. Bahkan sangat baik, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mereka bisa masuk dunia yang akan datang. Kalau saya katakan masuk surga, sering ada orang-orang Kristen tidak rela karena ada orang-orang Kristen yang merasa hanya orang Kristen yang masuk surga. Sebaliknya memang ada agama-agama tertentu yang berpikir bahwa yang masuk surga hanya mereka, bukan agama lain, termasuk bukan orang Kristen. Nah itu sah-sah saja orang memiliki iman demikian atau keyakinan seperti itu. Jadi saudara, ada orang-orang Kristen yang tidak rela kalau ada orang non-Kristen bisa masuk surga. Ya enggak bisa katanya. Loh, siapa bilang enggak bisa? Tuhan berkata, apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan itu perbuatanmu kepadaku. Di Matius pasal 25 itu ukurannya bukan iman, tetapi tindakan atau perbuatan baik kepada sesamanya. Bisa masuk dunia yang akan datang. Nabi-nabi dan orang-orang saleh perjanjian lama ya tidak pernah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa ukuran mereka bisa masuk surga? Kesalehan mereka. Apa ukuran kesalehan mereka? Ya, menurut kacamata Allah. Bagaimana dengan orang-orang di zaman Elia yang jumlahnya 7.000 yang tidak mau menyembah Baal? Ini kan luar biasa. Apakah mereka begitu saja tidak dihargai oleh Allah dan dibuang ke neraka? Mereka sudah berani bertaruh tidak menyembah berhala, walaupun mereka harus mempertaruhkan nyawa menghadapi raja dan ratu yang kejam. Ya tentu mereka bisa masuk dunia yang akan datang atau masuk surga. Tetapi umat pilihan, orang yang hidup di zaman perjanjian baru yang mendengar Injil dengan benar. Nah kita dituntut untuk sempurna. Makanya di Matius 5 ayat 48, firman Tuhan mengatakan haruslah kamu sempurna seperti Bapa di surga. Kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus atau pikiran perasaan Tuhan. Artinya kita bisa berpikir dan berperasaan secara kudus, secara benar, sehingga segala sesuatu yang kita ingini selalu sesuai dengan kehendak Allah. Nah ini yang Tuhan menghendaki kita lakukan, saudaraku. Tuhan menghendaki kita lakukan hal ini, saudara. Jadi bagi umat pilihan, kita ini orang-orang yang harus siap menjadi manusia Allah. Banyak orang tidak siap menjadi manusia. Di luar umat pilihan, ya di luar umat pilihan. Tadi saya singgung ada orang-orang yang baik. Bahkan bisa dikatakan sangat baik, saudara. Mereka orang-orang yang mengasihi sama seperti diri sendiri. Jadi tidak menjadi serigala bagi sesamanya. Ya, tidak homo homini lupus.
Orang-orang yang mengasihi sesamanya seperti diri sendiri. Ini orang-orang yang bisa hidup, ya, siap jadi manusia, bisa jadi manusia. Tetapi memang ada orang-orang yang sangat bengis, sangat kejam, terhadap orang lain begitu sewenang-wenang, saudara. Ada orang-orang begitu yang kejam terhadap sesamanya. Orang-orang seperti ini tidak pernah masuk surga. Karena tidak ada anjing, tidak ada babi, tidak ada monyet, tidak ada binatang yang masuk surga. Yang masuk surga itu manusia. Jadi kalau manusia seperti anjing, main gigit sana sini, manusia itu seperti serigala yang main gigit sana sini, ini tidak akan masuk surga. Saya bicara orang-orang di luar umat pilihan ya. Manusia seperti ini bukan manusia, saudara. Dia tidak siap jadi manusia. Dia belum siap jadi manusia. Mestinya pendidikan, maksud saya pendidikan umum di sekolah, pendidikan budi pekerti, itu membangun manusia yang baik. Kalau di negara kita ini kita memiliki ya dasar negara Pancasila, dan kita dari dulu sering mendengar manusia Pancasilais. Kalau Pancasila itu diamalkan, itu membuat seseorang jadi manusia loh, saudara. Jadi memang harus diakui bahwa founder bangsa ini, ya, di antaranya dipimpin oleh Presiden Soekarno, Bung Hatta dan lain-lain, itu luar biasa. Manusia-manusia unggul, putra-putra bangsa yang unggul, yang memang layak mendapat tanda jasa, bintang kehormatan setinggi-tingginya di negara ini. Mereka bisa merumuskan Pancasila dengan tim dan manusia-manusia unggul pada waktu itu, melahirkan Pancasila. Dan kalau Pancasila ini benar-benar diamalkan, bisa menjadikan manusia itu baik. Manusia yang bertuhan, berberi kemanusiaan, manusia yang bisa bergotong royong, memiliki persatuan, manusia yang bisa menghargai pimpinan, mufakat dalam mengambil keputusan, ya saudara. Manusia yang menjunjung tinggi azas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu bisa menjadikan seseorang itu manusia yang baik. Dan kita bangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila. Tetapi terus terang ya prakteknya tidak mudah. Banyak orang yang tidak mempraktekkan Pancasila, ya. Punya dasar Pancasila, kelakuannya tidak Pancasilais. Dan praktek-praktek itu dilakukan oleh ya semua kalangan, dan kita tahulah itu, saudaraku, ya. Kita tahulah itu, ya, praktek korupsi, kolusi, nepotisme, ini praktek yang dalam tanda kutip semi kebinatangan. Kenapa? Korbannya itu banyak, korbannya besar, ya. Korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang. Coba lihat, hutan-hutan yang dibabat, menimbulkan banjir, korbannya banyak sekali. Keserakahan individu-individu sehingga keadilan sosial tidak terbagi ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini kan tindakan-tindakan keserakahan manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Nah, ini kita tinggalkan dulu ya saudara, tapi saudara supaya bisa melihat perbandingannya. Supaya saudara bisa melihat apa? Perbandingannya. Perbandingan antara umat pilihan dan bukan umat pilihan. Jadi orang di luar Kristen itu belum tentu masuk neraka ya. Kalau mereka mengasihi sama seperti diri sendiri, mereka bisa masuk
dunia akan datang masuk surga sebagai anggota masyarakat. Tetapi kalau orang percaya, nah ini Roma 8:17. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan banyak ayat menunjukkan bahwa, saudaraku, kita akan memerintah sebagai raja-raja di kerajaan surga. Nah, kita siap nggak jadi manusia Allah? Kalau manusia di luar umat pilihan, siap nggak jadi manusia yang tidak melukai sesamanya, yang tidak menjadi serigala bagi sesamanya? Tapi kalau bagi umat pilihan, siap tidak menjadi man of God, manusia Allah. Nah ini yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau umat pilihan ini memang diproyeksikan untuk memiliki keadaan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah, saudaraku. Ini yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kita memiliki keadaan yang dalam segala hal. Baik yang kita pikirkan, kita renungkan, selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sehingga keinginan, kehendak yang kita lahirkan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang namanya berkodrat ilahi. Ini terbuka untuk semua orang. Semua orang dalam konteks umat pilihannya, saudara. Apakah wanita atau pria. Apakah berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah. Apakah kaya atau miskin. Siapapun kita dimungkinkan untuk bisa menjadi man of God atau manusia Allah, saudaraku. Ya, ini penting sekali, sangat penting. Jadi jangan sampai ya kaum ibu, kaum wanita, saudara gagal jadi manusia Allah ini. Kita itu bisa gagal studi, gagal bisnis, bahkan gagal berumah tangga. Tidak sedikit kan ibu-ibu kaum wanita yang gagal berumah tangga. Banyak, apalagi dunia kita sekarang ini makin hari makin jahat. Makin banyak pria yang tidak setia kepada pasangan hidup. Bahkan sewenang-wenang. Jadi tidak sedikit ibu-ibu yang meratapi pernikahannya. Karena pernikahannya ternyata membawa bencana. Tidak membawa dirinya ke Firdaus, tetapi membawa dirinya ke neraka. Neraka, keadaan yang menyakitkan. Tiap hari seperti ada di bara api. Bara api kepedihan, kepahitan, kekecewaan. Keadaan ini tidak menutup kemungkinan ibu-ibu, kaum wanita menjadi manusia Allah. Justru tidak sedikit orang-orang yang berkeadaan seperti ini lebih bisa digiring untuk menjadi manusia Allah. Lebih mudah daripada ibu-ibu atau wanita yang bergelimpangan harta, kekayaan, kehormatan, kenyamanan, sehingga tidak merasa membutuhkan surga yang lain karena ia merasa sudah memiliki surga di bumi ini. Tetapi ibu-ibu kaum wanita yang hidup di dalam penderitaan, tekanan, ya, kehancuran, kegagalan, memimpikan, merindukan ada dunia lain yang lebih baik. Dunia lain yang lebih baik ini disediakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Supaya di mana aku ada, kamu ada." Siapakah mereka yang dijemput oleh Tuhan Yesus?
Ya, hanya mereka yang mendapat keadaan atau mencapai keadaan sebagai manusia Allah, man of God. Mengapa begitu, saudara? Sebab hanya manusia yang sungguh-sungguh, saudaraku, manusia yang sungguh-sungguh berkeadaan berkodrat ilahi, itu yang layak disebut sebagai mempelai Tuhan. Tuhan Yesus mempelai pria. Mempelai wanitanya harus seimbang. Dia anak manusia, dia satu-satunya manusia yang berhasil, yang pertama ya, yang pertama kali berhasil mencapai tingkat sempurna. Ya, maka dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9, setelah mencapai kesempurnaan, dia satu-satunya manusia yang berhasil mencapai kesempurnaan. Ya, sebelum dia tidak ada, mau hebat bagaimana. Setelah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan, ya, atau penggubah, teladan, aitios begitu dalam bahasa aslinya. Menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat, yang mau menuruti, yang mau meneladani, yang mau mencontoh. Jadi saudaraku, kita bisa ya mencapai kehidupan ini. Keadaan yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada pikiran kotor, tidak ada perasaan negatif, tidak ada ucapan yang merugikan, menyakiti orang, tidak ada tindakan yang melukai orang lain. Yang hidupnya benar-benar bersih, hidup yang benar-benar kudus. Orang-orang seperti ini baru layak menjadi mempelai bagi Tuhan. Di dalam 2 Korintus 11 ya, ayat yang kedua disebutkan di sini ya saudara, adanya perawan suci. Perawan suci. Ibu-ibu secara biologis yang sudah punya anak ya, tidak perawan lagi ya, tidak perawan lagi. Atau pokoknya yang sudah punya suami tidak perawan lagi. Perawan yang dimaksud Alkitab ini bukan perawan secara biologis ya saudara. Kita ini semua mempelai Kristus, termasuk saya. Laki-laki juga mempelai Kristus. Ini hanya gambaran bahwa Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus mempelai pria. Semua kita ini mempelai wanita. Kalau perawan di sini maksudnya secara biologis, nah pria kan tidak kenal keperawanan, saudara. Ya, juga tidak pernah dipersoalkan keperjakaannya, saudara. Ya. Nah, maksudnya perawan suci adalah orang-orang yang pikirannya bersih, perasaannya bersih. Tidak ada kebencian, dendam, sakit hati. Tidak boleh ada. Tidak boleh sedikit pun. Ya. Tidak boleh ada pikiran kotor, pikiran jorok, pikiran cabul. Harus dibuang. Dan itu perlu latihan, bukan sesuatu yang mudah. Kita tidak bisa mencapainya itu dalam waktu singkat, saudara. Tetapi kita harus berjuang kalau memang kita serius untuk itu. Maka tadi saya katakan, siap nggak jadi manusia? Kalau orang di luar umat pilihan, ya menjadi manusia yang mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Supaya tidak menjadi serigala bagi sesamanya. Tetapi bagi orang Kristen itu sempurna seperti Kristus. Bagi orang Kristen itu man of God. Siap gak jadi manusia? Manusia Allah. Man of God. Tidak bisa tidak. Yang berkodrat ilahi. Mendengar kata kodrat ilahi, ibu-ibu, kaum wanita jangan minder. Rasanya itu tidak dapat dicapai gitu.
man of God, menjadi manusia Allah, ya saudara. Itu bukan sesuatu yang bersifat mistik. Itu praktis, ya. Dalam kehidupan kita setiap hari, kalau kita selalu mengambil keputusan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, kita berkodrat ilahi. Tidak meleset, selalu memiliki pikiran perasaan yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah, sehingga kehendak kita selalu tepat seperti yang Allah kehendaki. Nah, ini orang percaya yang berkodrat ilahi. Orang-orang seperti ini baru bisa menjadi manusia Allah, man of God. Ini pencapaian yang luar biasa. Saudara tidak akan pernah menyesal kalau berjuang untuk ini. Banyak perjuangan yang telah ibu-ibu kaum wanita lakukan. Tetapi jujur ya, tidak sedikit yang kecewa. Sudah berjuang melayani suami, berjuang melayani, menjaga, memelihara, membesarkan anak, tetapi timbal baliknya tidak ada. Bahkan seperti memberi air susu dibalas air tuba, racun dibalas sesuatu yang menyakitkan. Tetapi janganlah saudara tenggelam, ya. Jangan hanyut dengan masalah. Hidup kita hanya 70, 80, 90 tahun. Paling lama 100, tapi itu jarang sekali. Rata-rata kita umur 70 tahun, 80 tahun. Paling lama 90 tahun. Di waktu kita yang singkat ini, kita mau menjadi manusia Allah. Yang masuk surga menjadi anggota masyarakat itu manusia. Bukan anjing, babi, monyet, serigala. Orang-orang yang tidak memiliki unsur-unsur kebinatangan, yang tidak melukai sesamanya. Yang masuk rumah Bapa dimuliakan bersama Yesus, itu manusia Allah. Jadi yang masuk surga menjadi anggota masyarakat itu manusia yang tidak berakhlak hewan. Tetapi yang masuk ke dalam rumah Bapa itu man of God, manusia Allah. Inilah target yang harus saudara dan saya capai. Tidak ada pilihan. Karena kita dipanggil memang untuk itu. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Saudaraku sekalian, khususnya kaum ibu, kaum wanita, pilihlah jalan ini. Karena ini pilihan. Jangan saudara ragu-ragu. Saudara khususnya yang sudah sering mendengar suara kebenaran, sering berdoa bersama dengan saya, pasti mengerti dan tahu maksud khotbah ini. Ya, lebih dari apa yang saya ucapkan, Bapak Ibu sudah menangkap begitu banyak kebenaran. Jadi saudara-saudara harus mengambil keputusan, harus mulai memilih. Aku memilih untuk menjadi manusia Allah. Nah, sekarang kita periksa diri kita dulu masing-masing. Saudara ini layak tidak disebut manusia Allah? Nah, ini yang kita harus persoalkan setiap hari. Bukan hanya saudara, saya juga mempersoalkannya. Setiap hari. Aku ini layak tidak ya? Pantas tidak ya menjadi perawan suci di hadapan Tuhan? Aku ini layak tidak menjadi mempelainya? Menjadi perawan suci artinya orang yang memang hidupnya harus bersih. Saudara itu harus berjuang. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak perlu. Satu kata salah pun harus diperbaiki. Apalagi kalimat. Apalagi narasi ya saudara. Apalagi narasi ya saudaraku. Banyak ngomong, banyak dosa saudara. Banyak kesalahan. Harus kita tidak lakukan lagi. Mulai belajar puasa bicara. Nah, ini terutama ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu yang makin tua enggak tahu bagaimana baterainya makin kuat di mulut. Makin banyak bicara.
Alkitab mengatakan makin banyak bicara, makin banyak salah. Yuk kita mau beres-beres diri. Kita berkemas-kemas ke surga. Jangan banyak bicara. Ingat, jangan banyak bicara, saudaraku. Lalu pikirkan apa yang baik. Jangan melakukan sesuatu yang itu bisa mendukakan hati Allah. Jadi saudara-saudara, kita benar-benar mulai hati-hati dengan segala sesuatu yang kita pikirkan, ya, yang kita ucapkan dan yang kita lakukan. Karena kita mau membiasakan diri selalu melakukan tindakan yang tepat. Dan pembiasaan diri terus-menerus itu membuat kita menjadi man of God, menjadi manusia Allah. Dan ini pencapaian yang memiliki nilai kekal. Kita tidak akan pernah menyesal ketika kita sungguh-sungguh mencapai pencapaian hidup yang berkodrat ilahi ini. Saudara, satu pergumulan yang tidak akan pernah berakhir sampai mati, ya, berkenan di hadapan Tuhan. Semua pergumulan akan berakhir, ya, dan kita makin hari makin tua, makin hari kita makin rentan. Manusia lahiriah kita semakin merosot, tapi manusia batiniah kita semakin dibaharui. Saya mengajak ibu-ibu, kaum wanita punya komitmen bersama dengan saya. Aku mau hidup suci. Aku mau menjadi perawan suci. Selain kesucian hidup yang tadi sudah saya jelaskan, menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berikutnya, jangan bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Tidak salah memiliki rumah, mobil, pakaian, perhiasan yang pantas untuk dikenakan. Tetapi jangan sampai kita bisa dibahagiakan oleh hal-hal ini. Jangan kita merasa tidak lengkap, tidak utuh tanpa fasilitas. Nah, justru tadi saya sudah katakan, ibu-ibu, kaum wanita yang menderita, yang tertindas, yang gagal, yang tidak memiliki sesuatu untuk dinikmati. Saudara lebih berpotensi untuk menjadi orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Allah. Sebab orang yang memiliki banyak cenderung terikat dengan harta, kekayaan, kenyamanan hidup. Tapi orang yang tidak memiliki banyak, bahkan tidak memiliki apa-apa, bisa lebih mengarahkan matanya ke kerajaan surga. Ibarat balon itu terbangnya bisa lebih tinggi, saudara. Tidak ada yang membebani terbang tinggi. Orang-orang yang banyak masalah itu seperti Raja Wali yang bisa terbang lebih tinggi. Dihajar masalah, terbang lebih tinggi. Dihajar masalah, terbang lebih tinggi. Raja Wali terbang lebih tinggi. Kalau dia dihempas badai. Ketika ada angin besar, dia malah bisa terbang tinggi. Jadi persoalan hidup saudara tidak membuat saudara menjadi lemah. Harus justru kuat. Kuat secara rohani. Memang kita memiliki batin terpukul. Kadang-kadang kita menjadi susah, terpukul, kecewa. Tetapi biarlah semua itu disablim, diubahkan menjadi sesuatu yang membawa kita kepada kekekalan. Sublimation, sublim. Bunga-bunga disuling bisa menjadi minyak wangi. Itu namanya sublimation. Ya, proses penyulingan. Hidup kita ini ketika dilanda berbagai masalah, kita disuling Tuhan untuk menjadi minyak wangi yang indah. Minyak wangi yang berharga. Minyak wangi yang mahal. Makin hari kehidupan kita makin harum dicium Tuhan. Ya, ibu-ibu, kaum wanita. Sudah ditindas oleh keadaan.
apakah oleh suami, mertua, anak, lingkungan. Tapi Anda memilih untuk diproses Tuhan menjadi makin sempurna. Saudara, itu menjadi seperti wewangian di hadapan Allah. Ya, biar di dunia kita gagal. Orang melihat kita orang-orang yang gagal, pecundang. Di mata dunia kita tidak bernilai, tetapi di mata Allah kita bernilai. Jadi bagi saudara yang belum menikah, jangan meratapi keadaanmu yang tidak memiliki teman hidup. Jangan meratapi itu. Allah lebih bernilai dari pernikahanmu. Bagi bapak ibu, maksud saya ibu-ibu khususnya kaum wanita yang tidak memiliki suami karena suami meninggal atau suami meninggalkan saudara. Jangan merasa terkhianati lagi, rasa tidak berharga, rasa tidak bernilai. Engkau bernilai bukan karena punya suami yang baik dan setia. Engkau bernilai karena engkau punya karakter Kristus di dalam dirimu. Sehingga engkau menjadi man of God, menjadi manusia Allah. Jangan minder, jangan merasa kecewa. Jangan, kalau ada ibu-ibu ya yang dikhianati anak-anak, tidak dihormati anak-anak, dihina menantu. Jangan merasa Anda orang yang terhina. Karena engkau mulia atau terhina bukan ditentukan oleh pandangan mata manusia dan perlakuan manusia, tetapi nilai dirimu di hadapan Tuhan. Mungkin ada menantu-menantu yang tertindas. Engkau lahir dari keluarga miskin, engkau menikah dengan keluarga yang mampu, engkau ditindas, dihina. Jangan merasa terhina. Engkau berharga karena Allah menghargaimu, yaitu jika engkau memiliki karakter Kristus, menjadi man of God. Tidak ada sesuatu yang tidak ada ujungnya. Semua akan berakhir. Pasti semua akan berakhir. Tunggu waktunya. Ya saudaraku, apapun keadaanmu hari ini, engkau menjadi ibu-ibu, kaum wanita yang berekonomi lemah, yang miskin di mata manusia, yang direndahkan oleh orang lain. Jangan merasa rendah, karena Allah yang hidup, yang memiliki segala kekayaan di surga di bumi adalah Bapa kita. Kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini engkau ulangi, engkau ucapkan. Aku berharga di mata Allah. Aku manusia Allah. Aku mempelai Kristus. Aku harus jadi perawan suci di hadapannya. Hidupku harus kudus, tidak terikat dengan dunia, tidak dibahagiakan oleh dunia ini. Tetapi sukacitaku hanya di dalam Tuhan. Bangun terus saudaraku. Karena hal inilah yang membuat engkau menjadi wanita surgawi yang sejati. Itulah sebabnya program ini diadakan. Agar saudara menjadi wanita surgawi dan benar. Saudara tidak akan pernah menyesal dengan mengikuti jalan Tuhan, khususnya yang diajarkan di dalam program wanita surgawi ini. Ambil keputusan untuk menjadi manusia Allah. Bertindak menjadi manusia Allah. Kalau saudara punya komitmen, punya tekad, punya kerinduan, dan saudara bawa tekad kerinduan ini kepada Tuhan, Roh Kudus pasti memimpin saudara. Ajaib. Roh Kudus akan menuntunmu. Ada hal-hal yang tidak pernah saudara duga akan saudara alami. Saudara akan mulai mendengar suara Tuhan di dalam batinmu. Saudara akan mulai merasa ada yang mengarahkan hidupmu. Jangan hanya tenggelam dengan kesibukan-kesibukan seperti manusia lain yang hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Tidak salah, bekerja, punya anak, menikah, punya segala fasilitas hidup. Enggak salah. Itu tidak keliru. Tetapi semua itu hanyalah alat bagi kita untuk kita bertumbuh menjadi manusia Allah. Bukan tujuan. Pemenuhan kebutuhan jasmani bukan tujuan. Menikah, punya anak, membesarkan anak, memiliki cucu, ikut membesarkan cucu bukan tujuan. Tetapi media sarana di mana kita bertumbuh menjadi manusia Allah. Karena melalui pengalaman-pengalaman itu, Tuhan mau bentuk kita menjadi manusia Allah.
Selamat berjuang, saudaraku, kaum ibu, kaum wanita. Kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biar perkataan-perkataan yang hebat ini Engkau meteraikan di dalam hati kami, dan kami diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, Bapa, kami berdoa padamu. Amin. Saudara, ibu-ibu, saya ajak untuk ikut berdoa bersama saya setiap hari jam 5 pagi. Dan nanti ingat ya, minggu kedua bulan Februari kita akan mulai puasa selama 40 hari. Ya, puasa sekitar 12 sampai 14 jam. Pokoknya tidak makan sampai jam 6 atau jam 5 sore. Ya, sampai jumpa di acara program Wanita Surgawi minggu depan. Tuhan memberkati.